Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kajian kita hadis Sahih Bukhari. Kita sekarang di bab 13, yaitu tentang membasuh madhi dan wudhu karenanya. Babu ghaslil madhi wal wudhu minhu. Ini bab membasuh madhi dan wudhu karenanya atau disebabkan madhi. Apa itu madhi? Madhi itu cairan yang keluar rasanya nikmat tapi tidak memancar. Ya, beda dengan mani. Kalau mani memancar. Ya, itu saja bedanya. Biasanya keluar saat foreplay, terangsang oleh istri, ya. Keluar, netes. Nah, apakah orang yang keluar madhi harus mandi besar, apa cukup berwudu? Nah, ini judulnya sudah memberikan arahan, ya, sudah memberikan informasi kalau itu cukup dengan berwudu saja. Ya, keluar madhi, ya jangan mandi, ya, cukup dibersihkan, ya, baru setelah itu berwudu, baru sholat. Ya. Itu karena itu bukan hadas besar, tapi itu hadas kecil. Gitu ya. Jadi ada keluar dari jalan depan itu air seni atau air kencing. Ada namanya, itu yang disebut al-baul. Ada namanya wadiyu. Wadiyu itu keruh, ya, air keluar bersama air seni, tapi ada keruh-keruhnya itu. Itu biasanya karena kecapean, namanya wadi. Yang ketiga namanya madhi. Madhi itu keluar saat foreplay. Itu keluar, rasanya nikmat, tidak memancar. Ya, tiga-tiganya ini hadas kecil. Ya, tidak mewajibkan mandi. Yang keempat mani. Ya, keluarnya memancar dan itu adalah hadas besar, diwajibkan mandi. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي dari Ali. Jadi ini sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan kuntu rajulan madzaan. Ya, aku adalah seorang lelaki yang madza, yang mudah keluar madhinya. Ya, mudah sekali keluar madhinya. Ya, itu anugerah tersendiri, ya. Fa amartu rajulan ayyas'alan nabiyya. Maka aku perintahkan seorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di makan ibnatihi, karena posisi istrinya. Fasa'ala, lalu dia bertanya, faqala, lalu beliau mengatakan, tawaddo, berwudulah, waghsil dzakaraka, dan basuhlah dzakarmu. Ya, ini satu riwayat, ya. Di sana ada riwayat yang lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, macam-macam riwayatnya, ya, ditanya oleh Ali sendiri langsung. Ali mengatakan, ya saya keluar madhi, lalu saya mandi, tapi saya hampir yang nggak kuat karena di musim dingin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Ini yang Ali sendiri langsung
tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat, kuntu rajulan madza'an fa arsaltu al-Miqdad ibn al-Aswad liyas'alahu limakanat ibnatihi minni. Fasa'alahu faqala indah farjaka wa tawadda. Itu satu riwayat ya. Aku adalah seorang lelaki yang mudah keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makan ibnatihi minni. Maka saya malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena posisi anaknya terhadap saya. Ya, karena putrinya itu sebagai istrinya Ali. Jadi saya malu mau tanya tentang bagaimananya. Ya, fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Maka saya perintahkan Miqdad bin Aswad. Ya, riwayat yang lain mengatakan maka saya bicarakan dengan dua orang, satunya Ammar. Ya, lalu hadis itu mengatakan maka salah satunya saya perintah. Nah, di sini hadis yang tadi saya baca adalah Miqdad bin Aswad, maulanya Ali. Saya perintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya perihal madhi itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, indah farjaka, bersihkanlah kelaminmu, wa tawadda, dan berwudulah. Ya, maksudnya setelah itu berwudu. Begitu ya. Itu cukup, tidak usah mandi. Baik, itu hadis yang nomor 269 dengan penomoran Fathul Bari. Di bab 14 ini ada catatan bagus ya. Di paragraf terakhir itu Ibnu Hajar Asqalani mengatakan wastudilla bihi ala qabuli khabaril wahid wa ala jawaz al-i'timad ala al-khabar al-madhnun ma'a al-qudrati ala al-maqtur. Wa fiha nazar lima qaddamnahu min anna su'ala kana bihadrati Ali. Thumma law sahha anna su'ala kana fi ghaibatihi لم يكن دليلا على المدعي لاحتمال وجود القرائن التي تحفظ خبر فترقيه عن الظن إلى القطع. Ya, ini untuk orang-orang yang berkecimpung ya dengan dalil. Jadi di dalam ilmu hadis itu atau mustalah hadis ada khabar atau hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya. Hadis ahad itu ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya. Itu tingkat-tingkat. Sekarang ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Apakah boleh diterima? Ya. Boleh dijadikan dalil apabila sahih, boleh. Apabila dia sahih boleh dijadikan dalil. Bisa diterima. Ya. Tapi ini yang jadi masalah ini yang dalil dhanni bisa menjadi dalil qat'i. Itu anuannya, apa namanya, yang diperselisihkan. Yang jelas sekarang ini hadisnya sahih boleh dijadikan sebagai dalil. Itu cukup ya, kita memahami itu. Baik, hadis berikutnya adalah
Babu man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharut tibi. Bab tentang orang yang memakai wewangian, kemudian mandi dan bekas wewangiannya masih ada. Ya, dia pakai wewangian, terus setelah itu mandi besar, tapi masih tercium wewangiannya itu. Bagaimana itu? Ya, sebelum hadis ini dibaca ya, ini tampak sekali ya bahwa Islam ini peradabannya tinggi. Ya, atau masyarakat Arab itu peradabannya tinggi. Di mana memakai wewangian itu satu hal yang biasa. Ya, satu hal yang lumrah. Dulu memakai wewangian di Indonesia itu hanya orang-orang elit saja. Sekarang tukang beca, tukang ojek perlu memakai wewangian. Dari mana itu? Ajarannya dari Islam. Ya, bahwa memakai wewangian untuk kaum laki-laki itu sunnah. Ya. Untuk kaum perempuan bisa jadi wajib kalau di rumah untuk suaminya. Ya, supaya aroma itu menjadi wangi. Ya, suaminya suka. Ya, jangan bau ketek. Ya, nggak benar itu. Baik ya. Jadi begitu. Ya, memakai wewangian untuk istrinya, berdandan untuk istrinya, seperti istrinya berdandan untuk suaminya. Ya, suaminya berdandan, istrinya compang-camping pakaiannya nggak benar. Ya, atau sebaliknya, istrinya cantik berdandan, suaminya wah pakai kaos compang-camping. Ya, nggak benar. Ya. Begitu loh, Islam itu mengajarkan benar ya, mengajarkan rapi, bersih, mengajarkan hidup pria ya. Jadi sebelum bergaul memakai wewangian dulu. Jadi suami wangi, istri wangi. Nah, bagaimana kalau setelah mandi besar bekas wewangiannya itu masih tercium? Karena biasanya itu masuk pori-pori itu. Ya, yang mandi tidak pakai sabun masih akan tersisa. Bahkan kalau minyak wanginya bagus ya, pakai sabun pun tetap masih tidak hilang ya, menyerap di pori. Bagaimana itu? Kita baca hadisnya. Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Nu'man berkata kepadanya. Ia mengatakan Abu Uwana dari Ibrahim bin Muhammad Al-Muntashir dari bapaknya. Ya, bercerita kepada kita. Ia mengatakan sa'altu Aisyah. Ya. Jadi Muntashir berkata, aku bertanya kepada Aisyah. Fadzakartu laha qaula ibn Umar. Maka aku ceritakan kepada Aisyah tentang pendapatnya Ibnu Umar. Ma uhibbu an usbiha muhriman andokhu tiban. Aku tidak ingin muhrim atau aku tidak ingin ihram dalam keadaan saya membasuh wewangian atau membersihkan wewangian.
Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ana tayyabtu Rasulullah. Aku memberi wewangian kepada Rasul sallallahu. Aku mewangikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, badannya diwangikan. Ya, tidak disemprot begitu ya, tapi diwangikan dengan tangan begitu. Ya. Tsumma tafa fi nisaihi. Kemudian beliau mengelilingi istri-istrinya. Ya, maksudnya menggilir istri-istrinya. Biasa di satu malam, biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Beliau dikasih kekuatan yang luar biasa ya. Kekuatan 30 istri, 30 perempuan. Ya, kekuatan yang luar biasa. Tsumma asbaha muhriman, kemudian besoknya ihram. Baik. Bagaimana ini kita memahaminya? Satu dulu ya. Hadis ini difahami begini. Jadi Al-Muntashir bercerita kepada Aisyah. Aisyah itu ya ibunya orang-orang beriman, sekaligus sebagai guru. Pintar sekali. Ya. Tentang hukum Islam, hukum keluarga pasti pintar sekali karena hidup di Baitun Nubuwah, di rumahnya Nabi, ya di rumah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia katakan, saya cerita kepada Aisyah tentang pendapatnya Abdullah bin Umar. Di mana dia katakan, saya tidak ingin ihram dalam keadaan membasuh wewangian. Dalam keadaan wewangian di badan saya sudah dibasuh. Itu istilah apa itu? Istilah saya tidak ingin ihram dalam keadaan malamnya menggauli istri. Ya, kalau malamnya menggauli istri, besok melakukan ihram, ya, besok melakukan ihram dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan mandi kan. Nah, wewangiannya itu hilang. Ya, wewangiannya hilang. Terus apa yang dikatakan oleh Aisyah? Saya, kata Aisyah, mewangikan badan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus beliau malamnya itu ya mengelilingi istri-istrinya. Kemudian besok paginya ihram Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kan mandi, ya. Setelah itu kan pasti mandi. Nah, mandi pasti wangiannya kan kena air. Nah, entah wewangiannya masih tersisa di badan atau tidak tersisa, yang jelas itu mandi. Ya. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya bukan tidak boleh besoknya ihram, malamnya melakukan pergaulan suami istri. Ya, boleh. Ya. Gitu ya. Perkara nanti mandi wangiannya hilang, pokoknya mandi terus pakai wangian lagi. Ya, baru pakai kain ihram, baru niat ihram. Itu ya, satu. Terus yang kedua, ada bukti ya. Ada bukti. Ini hadis nomor 271-nya. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Aisyah. Beliau mengatakan, ka'anni anzuru ila wabidit tibi fi mafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Ya.
seolah-olah sepertinya saya melihat kilatan minyak wangi di apa ini namanya? Di belahan rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ihram. Ya, tuh. Ya, jadi apakah mandi besarnya itu sah? Apakah tidak sah kalau minyak wanginya itu masih ada tersisa? Ya. Jadi sebenarnya ya yang penting air itu merata. Nah, ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa itu tidak masalah, ya. Mandi besar, terus ada minyak yang tersisa, entah di tangan, entah di badan, entah di rambut, ya. Begitu ya. Itu poin pentingnya itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada beberapa pelajaran penting ya. Dari dua hadis ini. Pelajaran pentingnya pertama adalah merupakan satu hal yang biasa antar para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada perbedaan pendapat. Itu satu hal yang biasa. Ya, di mana masing-masing berpendapat dengan dalil. Ibnu Umar berpendapat saya kalau besoknya ihram saya tidak akan menggauli istri. Ya, supaya wewangian itu sebenarnya itu kinayah ya. Saya tidak ingin saya memakai wewangian terus wewangian itu hilang terus besoknya ihram. Maksudnya apa? Saya tidak ingin kalau besoknya ihram terus saya menggoli istri saya karena wewangian akan hilang. Itu istilah ya, istilah. Nah, dijawab oleh Aisyah, saya istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mewangikan badan beliau. Malamnya beliau mengelilingi istri-istrinya. Besoknya ihram. Beliau mandi. Ya, beliau mandi. Terus saya lihat ada kilauan minyak ya di di belahan rambutnya itu. Jadi ada tersisa itu. Ya, tapi yang jelas boleh orang mau ihram malamnya jima dulu, terus paginya mau ihram ya mandi besar, terus memakai wangian lagi lah, ya memakai wangian lagi. Kalaupun tidak memakai wangian, andaikan wewangiannya itu tersisa, tidak hilang karena mandinya tetap sah. Itu dari sisi hukum. Dari sisi pergaulan, ya bahwa merupakan tugas seorang istri mewangikan suaminya.
Ya, bagaimana suami selalu wangi. Begitu juga suami. Ya, merupakan satu hal yang penting bagi suami untuk menyiapkan hal-hal yang dengannya istri bisa tampil cantik. Ya, yaitu namanya khidmat. Ya, jadi orang mau bicara tentang hukum, ya harus dengan dalil. Itu sejak dulu tuh sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab hukum dengan dalil, menjawab sahabatnya dengan dalil. Ya, terus seorang istri berkhidmat untuk suaminya atau kepada suaminya karena sayang, karena hormat. Itu yang diajarkan di dalam Islam melalui hadis ini. Ya, bahwa memakai wewangian sebelum ihram itu sunnah. Ya, badannya yang kena wangian. Ya, badannya diwangikan terus baru pakai kain ihram. Itu merupakan sunnah, ya. Baik, jangan lupa ya tentang pentingnya memakai wewangian bagi suami istri sebelum jima atau sebelum bersetubuh. Itu pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi ya. Ini di bab 15. Babu takhlilis sya'ari hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi. Ini bab menyela-nyela bulu atau rambut. Ya, sehingga ketika dia mengira bahwa dia telah membasahi kulitnya, afadha alaihi. Barulah dia guyur badannya, guyur rambutnya. Jadi maksudnya begini, ya. Ini rambut ini sebelum diguyur saat mandi itu mesti di sela-sela begini, di sela. Ini namanya takhlil, ya, supaya jalannya air itu lancar dan menyeluruh ke kulit, ya, merata ke kulit. Itu yang dimaksud ya. Jadi dengan begitu tidak boros air. Satu ya, terus yang kedua, air itu mengenai kulit secara merata. Jadi kalau sudah di sela-sela begitu, sudah dikasih jalannya air baru diguyur, ya. Jadi air mengenai semua rambut, semua kulit secara merata. Haddatsana Abdan. Ini Imam Bukhari mengatakan, ini Abdan ini gurunya Imam Bukhari. Berkata kepada kita Abdan, qala ia mengatakan akhbarana Abdullah. Qala ia mengatakan akhbarana Hisham ibnu Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghassala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Thumma ightasala thumma yukhallilu bi yadihi sya'arahu. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a 3 marratin thumma ghassala sa'ira jasadihi. Ya. Kata Aisyah, merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mandi janabah, beliau cuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu persis seperti wudunya untuk sholat. Kemudian beliau mandi, ya, baru dengan tangannya beliau sela-selai rambutnya itu, jenggotnya, baru diguyur 3 kali, baru mengguyur seluruh badannya. Ya.
gitu ya. Apabila beliau uh, sudah melihat, sudah mengira bahwa ini sudah bisa diguyur air, nanti airnya merata, nah, baru beliau guyur seluruh badannya. Ya, ini tidak susah ya untuk difaham. Baik. Babu man tawadda'a fil janabati. Ini bab tentang orang yang berwudu karena junub, tsumma ghassala sa'ira jasadi, kemudian membasuh seluruh badannya. Walam yu'id ghasla mawadi'il wudu'i marratan ukhra, dan tidak mengulangi membasuh anggota badan yang terkena wudu untuk kedua kalinya. Kan sudah wudu. Apa kalau sudah wudu kemudian mandi mesti wudu lagi? Ya tidak. Ya. Tapi buang air, buang air misalnya, kencing atau buang buang angin, ya itu berarti batal wudunya. Kalau batal wudunya ya wudu lagi. Ya. Jadi ini orang mau mandi janabah, dia berwudu dulu, karena itu sunahnya. Ya, dia bersihkan kelaminnya, sudah bersih baru berwudu, setelah itu mandi. Apakah setelah mandi mesti wudu dulu? Ya tidak, kan sudah wudu. Tapi pakai sabun, tangannya menyentuh kemaluannya, dan ya berarti ya wudu lagi karena itu batal. Ya, ini untuk orang yang tidak batal. Ya, wudunya tidak batal. Keluar angin, ya batal berarti wudunya, ya wudu lagi. Ya, itu ya. Baik. Ini hadisnya Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Maimunah Ummul Mukminin. Ya, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia mengatakan, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabati. Fa'akfa'a biyaminihi ala shimalihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan air untuk wudu karena janabah, karena junub. Ya, lalu uh, beliau uh, membasuh tangan kirinya ya 2 kali atau 3 kali, baru beliau membasuh kemaluannya, ya farjinya. Ya, kemudian summa daraba yadahu bil ardi awil haiti marratain aw thalathan. Ya, kemudian beliau usap tangannya ke tanah atau ke tembok 1 atau 3 kali. Ya, baru beliau setelah itu berkumur, beristinsyak, membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya sampai siku. Kemudian beliau mengguyur air ke kepalanya, ya, membasuh seluruh badannya, ya, mengguyur seluruh badannya. Ya, kemudian beliau uh, menjauh, lalu beliau pindah dari tempat itu, beliau baru cuci kedua kakinya. Qalat Maimunah mengatakan, fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'alaha yanfudhu biyadihi. Ya, saya berikan handuk kepadanya, beliau tidak mau. Ya, ya, beliau menolak dengan tangannya begitu. Baik. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa orang kalau uh, sudah berwudu terus mandi janabah tidak usah wudu lagi. Ya, kecuali kalau batal. Ya, hadisnya sahih. Baik. Ini sih sudah terulang kemarin ya.
Baik, ini hadis terakhir ya. Babu idza dzakara fil masjidi annahu junubun kharaja kama huwa wa la yatayammam. Ini bab apabila seorang ingat ya di masjid bahwa dirinya junub. Sudah masuk masjid ingat junub dulu belum mandi. Ya. Kharaja maka dia keluar kama huwa dalam keadaannya wala yatayammam dan tidak boleh tayamum. Mana hadisnya? Ini hadisnya Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah yang mengatakan uqimatus shalah. Ya sudah qomat wa uddilatis sufufu qiyaman. Ya terus saf-saf sudah diluruskan. Fa kharaja ilaina Rasulullah. Lalu keluarlah Rasulullah kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama fi musallahu, ya, begitu beliau berdiri di tempat sholatnya, kalau kita di mihrabnya ya, dzakara annahu junub. Beliau ingat bahwa dirinya sedang junub gitu. Ya, lihat tuh bagaimana Allah menjadikan Rasul sebagai contoh. Jadi bagaimana itu? Diteruskan sholatnya? Enggak. Ya, enggak ada kata malu, orang junub kok. Lupa. Ya, faqala lana, lalu beliau mengatakan kepada kita, makanakum. Diam di situ, tunggu sebentar. Summa raja'a, kemudian beliau pulang, faghtasala, mandi. Summa kharaja ilaina wa ra'su yaqtur. Kemudian beliau keluar ya, kepada kita sedang kepalanya menetes, air netes itu. Enggak pakai peci itu. Fakabbara fa shallaina ma'ahu. Lalu beliau takbir, lalu kita salat bersama beliau. Ya. Jadi bagaimana sih itu sebenarnya? Kok mereka berdiri dulu, meluruskan saf dulu sebelum imam datang? Ya, ini satu hadis ya. Bapak kalau lihat misalnya jamaah tabligh itu sebelum imam datang atau sebelum qomat itu baris dulu. Ya, udah rapi baru qomat. Ya, baru imam lihat sudah lurus. Ya, itu ini hadisnya ya ada. Satu ya. Terus yang ini seperti apa itu? Bagaimana itu? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ya kalau sudah lama sudah kumpul dikasih tahu ya Rasulullah sudah kumpul. Beliau keluar. Ya, beliau keluar masuk ke masjid untuk sholat. Ya. Kalau misalnya qad qamatis shalah itu ya. Nah, ini kasusnya sudah baris semua. Rasul datang di pengimaman, beliau ingat kalau dirinya itu belum mandi ya dari junub. Jadi, beliau katakan, diam kalian, tetap di tempat kalian. Terus pulang ke rumah, mandi sebentar, ya datang lagi. Kenapa itu rambutnya netes air? Ya, karena beliau tidak pakai handuk ya. Beliau habis mandi janabah, tidak ingin pakai handuk. Apa itu hikmahnya? Karena itu air dipakai untuk ibadah. Ya, jadi tidak ingin beliau air itu terseka, air bekas ibadah itu terseka oleh handuk atau oleh kain. Begitu diantara hikmahnya ya. Ya, pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa orang kalau lupa itu bisa dimaaf. Ya. Terus yang kedua, kalau ingat bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk melakukan satu prosesi ibadah, maka jangan diteruskan ibadahnya karena tidak memenuhi syarat. Ya. Syarat itu harus ada di depan.
Syaratnya apa? Syaratnya harus suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Ya. Kalau ingat jangan diteruskan, dosa. Ya ini bagaimana sudah kumpul? Ya meskipun sudah kumpul. Ya, karena Allah melihat. Kan bisa saja biarin aja mereka nggak tahu ini. Nggak bisa begitu. Ya, nanti Allah marah. Begitu ya. Jangan diteruskan kalau tahu itu tidak memenuhi syarat. Begitu ya. Ini sama dengan hadis yang mengatakan man nama 'anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur atau terlupa sehingga tidak sholat, maka sholatlah apabila ingat. Begitu ingat ya udah sholat. Ya, itu kebalikannya. Ini mau sholat ingat belum wudhu, ya jangan sholat. Ya keluar, baru berwudhu. Ya. Sudah siap jadi imam, terus kentut. Jangan diteruskan. Ya, bilang saja sebentar ya. Tetap itu sunahnya begitu. Bukan silakan sih yang ada yang mau ganti saya dalam keadaan hadas. Enggak, kalau dia yang jadi imam, suruh berdiri dulu. Ya. Wudhu sebentar, baru meneruskan sholatnya. Atau mulai sholatnya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Iya, Ustaz.